Halo guys, kenalin nama aku Salsabila Inaya, aku biasanya dipanggil Bella, dan aku dari kelas Soft Skill X Kepemimpinan dan Komunikasi yang diampu oleh Pak Rangga Almahendra. Di video kali ini, aku berkesempatan untuk cerita dan sedikit sharing tentang pengalaman aku dan apa yang udah aku dapetin dari kegiatan mentorship atau coaching bersama mentorku selama beberapa minggu ini. Tapi, sebelum mulai sharing, aku juga pastinya mau dong kenalin siapa mentorku ini. Bapak Sugeng Waluyo ini adalah orang yang bersedia jadi mentorku selama 2 kali pertemuan. Dan beliau ini adalah manajer level middle atau menengah di Bank BNI area Semarang. Tetapi saat ini beliau menjabat menjadi pemimpin kantor cabang pembantu di area Meranggen, Demak. Waktu pertama kali ketemu Pak Sugeng ini, aku kan langsung nanya nih, jadi pemimpin itu untuk Bapak apa sih artinya? Dan beliau itu langsung menjawab, kalau jadi pemimpin itu adalah tentang menjadi seorang pendengar yang baik buat orang lain. Nah, tapi aku juga tanya lagi, terus untuk jadi pemimpin yang baik itu harus punya apa aja sih, Pak? Harus punya nilai-nilai apa? Harus punya karakteristik apa? Atau harus punya traits apa aja? Dan menurut beliau ada setidaknya tuh 3 hal yang harus banget dimiliki kalau kita mau jadi pemimpin yang baik. Yang pertama ada integritas, yang kedua adalah kemampuan untuk empower atau memberdayakan dan disertai dengan keberanian. Baru yang ketiga adalah pengetahuan yang cukup dan sikap inisiatif yang akan selalu mendarah daging dalam diri kita. Nah, tapi kan tadi ada 3, jadi aku kepo nih ke bapaknya. Jadi menurut beliau yang paling penting dari 3 itu adalah punya pengetahuan yang dalam tentang apa yang sedang kita kerjakan. Tetapi itu juga harus dibarengi dengan empati. Karena dengan empati itu kita akan bisa menumbuhkan rasa bijak dan juga rasa keadilan untuk bawah-bawahan kita, untuk rekan rekan kerja kita yang sesama levelnya, atau bahkan untuk atasan kita. Nah, mengenai integritas, honest work is a gold. Karena akar utama dari integritas adalah kejujuran, dan pekerjaan yang dilakukan dengan jujur itu mahal sekali harganya. Padahal terlihat gampang ya, kayak tinggal bertindak atau berucap sesuai kenyataan aja. Tapi ternyata nggak segampang itu loh. Soalnya di kantor nanti, nggak semua orang akan berpikiran yang sama kayak kita. Akan ada banyak politik kotor dan orang-orang yang mojokin kita di situasi di mana pilihannya kita tuh cuma punya 2, antara harus curang tapi habis itu bakal selamat, atau kita tetap jujur tapi itu akan membuat kita nelangsa. Nah, tapi kalau udah jadi pemimpin, kita pastinya harus bisa dong menjaga integritas ini. Nggak boleh berat sebelah, nggak boleh terlalu subjektif, dan nggak boleh mudah menciderai rasa keadilan bawahan kita. Kemudian, memberdayakan bawahan juga adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena jadi pemimpin itu artinya kita akan membuat banyak orang bergantung sama kita, dan kita akan bertanggung jawab atas mereka semua. Dalam artian, kita harus tanggung jawab untuk memastikan mereka itu sudah berkembang, atau setidaknya dalam proses berkembang. Dan kalau ada risiko-risiko tertentu atau kesalahan selama proses tersebut, itu juga akan menjadi tanggung jawab kita. Jadi, untuk memberdayakan orang lain itu, pertama-tama ternyata butuh keberanian. Nah, terus yang terakhir nih, yang kata mentorku paling penting, punya pengetahuan dan inisiatif. Kalau mentorku itu, kan dia pemimpin yang pintar. Jadi menurut beliau, untuk menjadi pemimpin yang pintar itu akan membuat anak buahnya akan lebih cepat berkembang juga. Nah, uniknya beliau merasa ini bukan lahir dari teori, tapi dari pengalaman pribadinya loh. Aku nggak bisa terlalu banyak cerita tentang ini secara detail sih, karena ini cukup confidential ya ceritanya untuk kantornya beliau. Jadi aku bakal ceritain yang boleh aku ceritain aja. Jadi ceritanya, pernah nih beliau sebagai pemimpin dikasih target dari kantor pusat yang harus dicapai oleh kantornya. Dan untuk mencapai target tersebut sebenarnya ada banyak cara, teman-teman. Tapi beliau ini memilih untuk memutar otak, mencari cara yang paling time saving atau yang paling cepat, tapi sekaligus paling akurat. Nyatanya, nggak semua pemimpin lain yang setara levelnya dengan beliau itu ternyata bisa menemukan cara yang pas.
Nggak semuanya, literally cuma beliau doang ini yang bisa kayak gitu. Apalagi ini kan berkaitan dengan data nasabah yang jumlahnya ribuan. Tapi mentorku itu berhasil melatih dirinya untuk berpikir cerdas, dan dari olah pikir itu beliau berinisiatif untuk menerapkannya ke pekerjaannya. Jadi kalau kata mentorku, jangan cuma work hard, tapi kita juga harus work smart. Dan yang nggak kalah penting, cara terobosan yang udah ditemukan sama mentorku ini, beliau bagikan ke rekan-rekan kerjanya di kantor. Beliau itu nggak suka kalau dia jadi orang yang cerdas sendirian. Dia sukanya mencerdaskan orang lain karena baginya memimpin itu memberdayakan orang lain, dan mencerdaskan orang lain itu juga salah satu bagian dari pemberdayaan. Jadi gitu kira-kira teman-teman yang bisa aku sharing ke kalian mengenai pengalaman mentorshipku ini. Ini yang menurut aku adalah pengalaman yang seru karena aku bisa belajar langsung ke orang yang jam terbangnya udah jauh melebihi aku. Ditambah lagi, di kegiatan mentoring ini juga aku berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan seseorang yang berasal dari generasi yang di atasku. Jadi kami ini beda generasi. Tentu saja kalau udah beda generasi, kami jadi punya banyak perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, perbedaan skill problem solving. Tetapi melalui mentoring ini, saya juga jadi menemukan ruang untuk merumuskan middle ground, jadi menyatukan pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Begitu. Thank you for watching, guys. See you.